Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani akan aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan membimbing menuntun kita dalam menjalani hari ini. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau tetap memberkati dan melindungi kami di hari-hari yang lalu, bahkan di malam hari di mana kami bisa istirahat dengan tenang. Dan terima kasih pula Tuhan karena Engkau masih mempercayakan kami untuk menikmati akan berkat Tuhan pada hari ini dan menjalani segala peran dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu yang kudus yang Engkau berikan melalui firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi, supaya kami dapat mengetahui yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022, terambil dari Amos pasal 5 ayat 6. Amos pasal 5 ayat 6 demikian bunyinya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, semua kita manusia pasti berusaha untuk hidup, bukan? Entah itu dengan cara makan dan minum, maupun dengan cara relaksasi, seperti olahraga yoga, jalan-jalan ke tempat yang kita senangi, maupun pergi ke dokter, psikolog, ataupun psikiater. Bila kita sadari di sekitar kita ada cukup banyak orang yang seperti mayat hidup, yang nampak hidup dari luarnya, tapi dalamnya sudah mati. Mati dalam arti kata tidak ada semangat, gairah, iman, dan juga harapan. Semua dilakukan seperti rutinitas biasa. Bahkan ada juga melakukan segala sesuatu layaknya pemain sandiwara. Mau itu benar atau salah, ia tidak peduli. Yang penting dilakukan, dikerjakan, dijalani. Titik. Tidak ada koma. Bagi bangsa Israel, tempat yang bernama Betel, Gilgal, dan Beersheba adalah tempat terkenal karena merupakan tempat di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Tuhan Allah. Ketiga tempat ini sangat dikenal sebagai tempat yang suci karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan umat dengan Tuhan Allah. Namun semua itu hanya tinggal kenangan karena itu berubah oleh sebab perilaku bangsa Israel sendiri. Bangsa itu pergi ke tiga tempat ini tidak lagi dalam rangka bertemu dengan Tuhan Allah, malah sebaliknya mereka menyembah berhala. Bukan hanya itu saja, ibadah yang mereka lakukan juga ternyata hanya sebagai sandiwara untuk menutupi segala dosa-dosanya. Karena itulah Tuhan Allah memilih Amos untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa itu, bahwa Tuhan Allah sangat marah melihat setiap perbuatan mereka. Mereka hidup, tapi sungguhnya mereka telah mati. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan, tapi mereka menutupinya dengan ibadah ataupun rutinitas dalam tanda kutip, seolah-olah mereka itu adalah umat Tuhan. Dan Tuhan Allah meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran-pelanggaran dosa mereka. Dan tentu saja kalau kita melihat sejarah kemudian, bangsa ini akhirnya menjadi tawanan atas bangsa Asyur. Nabi Amos berseru kepada bangsa itu supaya mereka mencari Tuhan agar mereka dapat hidup.
Pernyataan Amos ini merupakan kemurahan dan anugerah Tuhan. Dalam arti kata, bila mana seseorang mau berusaha kembali kepada jalan Tuhan, maka ia akan mendapatkan kehidupan. Saudara terkasih, kata mencari tentu identik dengan yang namanya berusaha. Berusaha sama dengan berjuang, dan berjuang itu butuh pengorbanan dan juga kerja keras. Dalam arti kata, dengan berjuang, dengan berusaha mencari akan Tuhan Allah, maka kita akan hidup. Carilah Tuhan di sini bukan berarti kita harus beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain. Melainkan kita harus berusaha, kita harus berjuang untuk membenci akan dosa, untuk menjauhi segala kejahatan, baik itu yang keluar dari mulut kita, yang kita lakukan, ataupun dalam hati dan pikiran kita. Kita harus mencintai akan Tuhan Allah yang penuh dengan kebaikan. Carilah Tuhan berarti kita harus berusaha, berjuang, untuk suka mendengar akan firman-Nya dan suka melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Memang kalau hanya sekali mendengar firman Tuhan ataupun baca firman Tuhan, maka kita akan seperti ya biasa-biasa saja. Tapi kalau terus-menerus kita lakukan, kita rindu untuk mendengar akan firman-Nya, maka kita akan dengan sukacita, dengan semangat mau melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Carilah Tuhan berarti kita harus berusaha, berjuang untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi tidak cukup hanya berdoa ketika makan, ketika tidur ataupun bangun tidur, ketika hendak pergi ataupun hendak belajar. Tapi memiliki hubungan yang intim berarti ada jam-jam doa tertentu. Bukan hanya di saat kita susah ataupun di saat kita sedang putus asa ataupun dalam pergumulan, tapi juga dalam hal-hal yang menjadi suatu jam-jam doa kita, entah itu dalam keadaan suka ataupun duka kita. Ketika kita sedang bingung, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita penuh sukacita, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita butuh bantuan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Karena tidak bisa kita hidup tanpa Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan mencari Dia, maka kita akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan kebahagiaan yang akan kita dapatkan setelah kita kembali kepada Dia, Sang Pencipta kita. Kita mendapatkan sorga, kehidupan yang kekal. Banyak orang yang hidup tapi dalamnya putus asa. Dia mencari kehidupan dengan melakukan rutinitas tanpa ada semangat ataupun gairah, tanpa iman maupun pengharapan. Kiranya kita tidak demikian. Bila kita ingin hidup penuh sukacita, damai sejahtera, baik itu di luar ataupun di dalam diri kita, maka carilah Tuhan. Janganlah kita pura-pura bahagia, pura-pura happy, pura-pura enjoy, pura-pura ya tidak ada terjadi masalah ataupun apapun itu bentuknya. Tapi dalam hati kecewa, putus asa, sedih, bosan, jenuh. Karena itu carilah Tuhan. Maka Dia akan memberikan semangat, sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, baik di luar ataupun dalam diri kita. Dengan cara bagaimana mencari Tuhan? Fokus kepada Tuhan. Rindu datang kepada Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku ingin dekat denganmu. Melebihi dekat pada siapapun. Melebihi apapun. Aku ingin Engkau Tuhan hidup di dalamku. Mencari, berusaha, berjuang, berkorban untuk Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Engkau mengingatkan kami dan mengarahkan kami
untuk kami senantiasa mencari Engkau agar kami hidup. Kami menyadari Tuhan, dalam mencari Engkau bukan hal yang mudah. Banyak yang harus kami usahakan, perjuangkan. Bahkan kami harus mengorbankan kenikmatan, keinginan, ataupun kenyamanan kami Tuhan dalam mencari Engkau. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami untuk kami memiliki hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu mencari akan Engkau. Ketika kami bangun pagi, kami mencari Engkau Tuhan dalam doa kami, dalam firman-Mu. Bahkan sebelum kami tidur pun demikian. Ketika kami hendak beraktivitas pun demikian. Ketika kami hendak melangkah ataupun mengambil keputusan, kami juga bertanya kepada-Mu apa yang harus dilakukan. Minta bimbingan dan tuntunan Engkau. Mencari Engkau senantiasa. Karena ketika kami mencari apapun di dunia ini, itu hanya sementara dan sia-sia. Itu tidak akan memberikan sukacita, damai yang selama-lamanya, yang seterusnya. Tapi itu hanya sementara. Tapi dengan kami mencari Engkau Tuhan, hidup dalam Engkau, membenci dan menjauhi akan dosa dan berusaha untuk hidup dengan baik dalam Tuhan, maka kami akan hidup. Bukan berpura-pura, bukan munafik, tapi benar-benar hidup. Baik itu hidup yang nampak dari luar maupun hidup yang ada dalam diri kami, hati dan pikiran kami hidup. Dan kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia senantiasa kemanapun kami pergi. Sekalipun banyak orang yang menyakiti kami, sekalipun banyak kerintangan ataupun tantangan yang datang kepada kami, tapi kami hidup karena kami terus-menerus mencari akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan kami sepanjang ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan kita, menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita mau mencari akan Dia supaya kita hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati, salam sehat.